inginkan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Halo, selamat malam rekan-rekan pemuda Philadelphia dimanapun berada. Nah, kita tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan kita ibadah konvensional. Kita memulai ibadah pada bulan Maret yang lalu, dan karena situasi saat ini kita hentikan kembali untuk ibadah konvensional. Jadi kita kembali ibadah melalui semi online ini. Teman-teman bisa mengikutinya dalam video ini. Jadi kita terus berdoa untuk negara kita supaya virus ini bisa dikendalikan, dan kota kita khususnya saat ini yang banyak terpapar COVID-19. Data terbaru kemarin tanggal 29 April itu ada 43 orang. Jadi teman-teman, mari jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita. Mungkin kita punya imun yang kuat, tetapi di rumah ada keluarga yang harus kita selamatkan. Karena itu teman-teman, meskipun tidak memungkinkan ibadah konvensional malam ini, tapi saya himbau teman-teman bisa mengikuti video ini. Dan saya juga menyampaikan firman Tuhan, renungan malam ini melalui video kali ini. Tema kita kali ini adalah Yesus yang mulia. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-20. Wahyu pasal pertama ayat 12 sampai 20, demikian firman Tuhan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang rupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya
bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Berikan kami pengertian supaya semakin mengenal Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Berkati waktu ini Bapa. Meskipun kami mengikuti dengan video ini, tapi Roh-Mu bekerja di antara kami. Doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dikatakan Yesus yang mulia, itulah tema kita. Nah, Yesus yang mulia itu terlihat sekali dari pembacaan firman yang kita baca tadi. Keempat kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat peristiwa kesengsaraan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus. Berarti keempat Injil ini menyampaikan ke kita, membicarakan tentang Yesus yang menderita. Itulah puncak daripada pelayanan Yesus di bumi, yaitu ia mati di atas kayu salib. Ia begitu menderita untuk mengerjakan karya penebusan bagi kita. Nah, setelah Tuhan Yesus mengerjakan karya penebusan itu, teman-teman, maka apa yang terjadi kemudian? Yohanes menyoroti sisi lain daripada Tuhan Yesus, yaitu Yesus yang mulia. Kalau kita melihat Injil Yohanes, begitu Injil Yohanes detail menceritakan tentang Kristus. Di awal kitabnya dia menceritakan tentang keilahian Yesus sejak ada dalam kekekalan. Tetapi Yesus yang sejak dalam kekekalan itu masuk ke dalam sejarah umat manusia, turun mengambil rupa manusia atau berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, dan puncaknya yang mati di atas kayu salib. Kemudian Rasul Yohanes menulis kitab yang lain, yaitu kitab Wahyu. Di kitab Wahyu dia menceritakan bukan lagi tentang Yesus yang menderita karena ia mengerjakan karya penebusan bagi manusia, tetapi dia menceritakan tentang kemuliaan Yesus yang begitu agung, yang begitu mulia. Itulah yang kita baca tadi di dalam Wahyu pasal yang pertama ini, ayat 12 sampai 16. Di sana diuraikan rupa Yesus, pribadi Yesus setelah kebangkitan dan dia naik ke surga itu seperti apa. Jadi Yesus kembali ke surga, ke tahtanya semula, dan Yohanes melihat dia dalam sebuah penglihatan di Pulau Patmos. Dan Yohanes menceritakan penglihatan yang agung itu, dan dia mengatakan seperti apa rupa Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-12, jubahnya panjang, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas di dadanya. Kepalanya putih, rambutnya dan kepalanya putih. Matanya bagaikan nyala api. Coba perhatikannya, matanya bagaikan nyala api. Dikatakan lagi ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Anda bisa bayangkan kalau misalnya seseorang membuat sesuatu lalu dia membakar tembaga itu keluar dari perapian yang menyala-nyala, itu warnanya seperti demikian ya, kata Yohanes. Suaranya bagaikan desau air bah. Bayangkannya, bergurau dan digemuruh, suaranya bergemuruh. Dan itu begitu
besar, dikatakan bagaikan desau air bah. Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wajahnya bersinar, berarti tidak bisa dilihat seperti matahari ya. Kalau kita lihat matahari berapa detik sih bisa bertahan lihat matahari? Nggak bisa. Kita nggak bisa tatap matahari. Mata kita tidak mampu. Dan lebih daripada itu, ketika Yohanes menyaksikan pribadi Yesus yang mulia ini, yang sudah naik ke surga setelah dia mengerjakan karya penebusan bagi manusia, dia kembali ke tahta yang semula, maka Yohanes begitu meninggikan Kristus itu sendiri, karena dia melihat langsung pribadi Yesus. Sehingga respon Yohanes apa? Dia ketakutan. Nah ya, dia ketakutan. Ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Dia tidak mampu menahan melihat kemuliaan Yesus yang begitu agung itu. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia dikatakan apa? Seperti orang mati. Tidak ada seorang pun yang bertahan di hadapan Allah yang maha mulia, yang maha kudus, yang maha agung itu, tanpa Allah memancarkan kemuliaannya terlebih dahulu pada seseorang. Waktu Yohanes melihat keagungan Kristus, maka dia seperti orang mati, tidak mampu bertahan di hadapan Yesus yang mulia itu. Tetapi ingat, Yesus memegang, dikatakan Yesus memegang dia. Ia meletakkan tangan kanannya ke atas. Dengan itu Yohanes layak di hadapan dia. Dan itulah kita, gambaran kita orang berdosa. Kita tidak mampu menghadap Allah yang kudus, yang mulia itu di dalam kerajaan surga karena dosa kita, teman-teman. Tapi Allah melayakkan kita, menguduskan kita melalui kematian putra tunggalnya, Yesus Kristus. Sehingga engkau dan saya layak di hadapan Allah itu. Dosa kita diampuni, disucikan, dilayakkan. Ibarat kain kotor yang begitu kotor, bau, kemudian dilondri, dicuci, bersih. Demikian hidup kita, diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan sehingga layak di hadapan Dia. Dan Yesus Allah yang mulia itu berkata kepada Yohanes, jangan takut, aku adalah Allah yang kekal. Jadi dari firman ini kita melihat pribadi Yesus. Yang pertama, rupa Yesus yang begitu agung, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, kita melihat Yesus Allah yang kekal dan Allah yang hidup. Ia berkata kepada Yohanes demikian, aku adalah yang awal, Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Aku hidup. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah yang kekal. Dia yang awal, dia yang akhir, Allah selama-lamanya. Yesus Kristus Allah yang kekal. Itu Allah yang kita sembah, bukan Allah yang mati. Allah yang begitu mulia. Ketiga, kita bisa melihat di sini, Yesus bukan saja Allah yang kekal, Allah yang hidup, tetapi Dia hakim yang adil. Yang nanti Dia hakim yang adil. Di dalam ayat yang ke-18 bagian B, sampai selama-lamanya Dia Allah yang hidup, dan dikatakan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut ada di dalam tangannya. Dia telah menaklukkan maut, dan segala kerajaan maut ada di dalam kuasa Yesus. Pada akhirnya nanti semua orang-orang yang mati itu akan dihakimi, dan Yesus yang menjadi hakimnya. Orang yang percaya kepadanya akan mulai hidup dan kekal, dan orang yang tidak percaya kepadanya akan mengalami maut, kematian yang kedua. Yesus hakim yang adil. Itu gambaran pribadi Yesus yang mulia. Dan juga kita melihat di sini Yesus pemilik jemaat. Di ayat yang ke-20 dikatakan, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, yang telah kau lihat pada tangan kananku,
Dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian ialah ketujuh jemaat. Jadi Tuhan Yesus pemilik jemaatnya, dan Ia yang menjaga jemaatnya. Jadi teman-teman, dari firman ini dapat kita melihat di sini, jika kita mengenal dan mengerti Yesus yang mulia itu, maka tidak pernah kita malu untuk menceritakan Dia kepada banyak orang. Yang kedua, kemuliaan Yesus itu, Yesus yang mulia itu, kemuliaannya tercermin melalui kehidupan kita. Adakah engkau memancarkan kemuliaan Tuhan? Dan yang terakhir, dimanapun engkau ada, engkau membawa Yesus yang mulia, yang sampai orang melihat Yesus yang hina, yang begitu tidak memberi hal yang baik bagi orang lain. Engkau memancarkan kemuliaannya bagi dunia, dan jadilah terangnya.